Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat, dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Desain dan Pengembangan Pelatihan. Mata kuliah ini saya pilih dikarenakan ini sangat relate dengan diri saya. Kebetulan mata kuliah ini diselenggarakan untuk yang pertama kali adalah pada tahun 2016, yaitu bertepatan dengan pertama kali saya bergabung di Universitas Ahmad Dahlan. Prodi memilih mata kuliah ini untuk saya ampu dikarenakan background saya di bidang pelatihan dan pengembangan SDM, kemudian juga pengalaman saya dalam memberikan pelatihan baik di institusi swasta maupun di pemerintahan. Nah, dalam kesempatan ini, mata kuliah ini juga saya pilih karena berkaitan juga dengan karya fenomenal yang saya tuliskan, yaitu tentang modul pengembangan pelatihan plans bagi karir siswa SMA. Karena mata kuliah ini salah satu outputnya adalah untuk modul atau membuat modul pelatihan. Maka saya pikir mata kuliah ini relevan untuk saya angkat dalam proses percontohan pengajaran. Dalam mata kuliah ini, capaian pembelajaran yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa, yaitu mahasiswa mampu merancang dan mengembangkan program pelatihan sebagai hasil dari training need assessment. Secara khusus, beberapa keterampilan yang diharapkan ada dalam mahasiswa yaitu menguasai konsep psikoedukasi, baik non-pelatihan maupun pelatihan. Kemudian yang selanjutnya, mahasiswa memahami konsep experiential learning, belajar dari pengalaman. Kemudian, mahasiswa juga mampu merancang melakukan training need assessment. Mahasiswa menguasai konsep-konsep dari berbagai metode dalam pelatihan. Kemudian mahasiswa mampu menyusun, merancang, dan mengembangkan modul pelatihan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu merancang instrumen untuk mengukur evaluasi pelatihan. Dalam pembelajaran ini, kami menggunakan berbagai metode perkuliahan. Diharapkan agar optimalisasi proses pembelajaran lebih baik. Yang pertama adalah metode lecture untuk mendelivery atau menyampaikan pemahaman kepada mahasiswa. Selanjutnya, kami juga menggunakan metode diskusi dan brainstorming untuk membahas sebuah kasus. Kemudian, penugasan terstruktur. Kemudian, mahasiswa juga akan diminta untuk presentasi dari hasil tugas dan penugasan. Kemudian, melakukan praktek di lapangan, serta praktek menyusun instrumen dan modul pelatihan. Secara alur, dalam mata kuliah ini menjadi 3 tahapan besar. Yang pertama adalah diagnos. Tahap pertama adalah diagnos, yaitu mahasiswa akan dibekali dengan proses psikoedukasi, pemahaman konsep tentang psikoedukasi, kemudian pemahaman konsep tentang experiential learning, serta pemahaman konsep dan mampu melaksanakan training dan assessment. Kemudian tahap kedua adalah tahap delivery dan desain. Di sini mahasiswa akan diajari bagaimana konsep-konsep metode pelatihan yang efektif, kemudian menyusun modul pelatihan, dan bagaimana memberikan pelatihan atau pelaksanaan training yang efektif. Dan pada tahap yang terakhir adalah tahap evaluation, yaitu mahasiswa akan diajarkan dan dilatih untuk bagaimana melihat efek dari pelatihan dengan terlebih dahulu menyusun instrumen untuk pengukuran pelatihan, serta melakukan pengukuran pelatihan. Nah, dalam mata kuliah ini, pembelajaran dilakukan sebanyak 14 kali pertemuan dengan 2 kali evaluasi, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Setiap pertemuan yang diberikan ada topik-topik khusus yang dibahas, serta tugas yang diberikan sebagai evaluasi terhadap pemahaman dan keterampilan mahasiswa. Secara umum, proses penilaian dibagi menjadi 3, yaitu ujian tengah semester dengan bobot 30%, selanjutnya ujian akhir semester dengan bobot 30%, dan sisanya sebanyak 40% akan dilihat atau dinilai dari proses perkuliahan berupa tugas, penyelesaian tugas secara individu maupun kelompok, serta keaktifan mahasiswa selama perkuliahan berlangsung. Dan diharapkan dalam perkuliahan ini, mahasiswa mampu terlibat aktif, dikarenakan mata kuliah ini tidak hanya sekedar mendelivery atau memberikan pemahaman, tetapi juga mengasah skill dan keterampilan mahasiswa. Berikut kami sampaikan salah satu contoh perkuliahan di mata kuliah desain dan pengembangan pelatihan pada topik training need assessment. Selamat menyaksikan.
Oke, baik teman-teman semuanya, selamat datang lagi di pertemuan kuliah kita. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat ya. Semoga tetap sehat dan semangat ya. Yang masih semangat dan sehat boleh tangannya ke depan, kemudian katakan jos bareng-bareng. Semuanya ke depan. Mic-nya dihidupin dulu dong, biar semangat dong. Mic-nya di open cam dulu, open mic dulu. Oke, open mic dulu. Yuk, 1, 2, 3 katakan jos. Oke, sip, menarik. Semoga yang mengatakan jos tadi saya doakan semoga hidupnya selalu jos gitu ya. Biar tambah jos semangat semuanya. Oke teman-teman, pelatihan itu kan efektif ketika didasarkan sebuah kebutuhan gitu ya. Jadi ketika kita membuat satu modul pelatihan, kita akan lebih optimal ketika modul itu memang kita rancang untuk menjawab kebutuhan dari pelatihan. Maka sebelum kita mendalami tentang experience learning di dalam mata kuliah ini, kita akan mereview kembali materi sebelumnya tentang training need analysis. Ada yang sudah pernah mengenal atau mendengar istilah need analysis? Training need analysis. Kita lihat kalau dari kosakatanya training, pelatihan gitu ya. Need analysis adalah need analysis apa? Need itu apa? Artinya teman-teman. Need. Kita kan ada need. Need artinya apa? Need analysis. Bapak, kebutuhan. Kayak kebutuhan. Jadi training atau pelatihan yang berdasarkan analisis kebutuhan. Oke, saya akan sharekan materinya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi ini yang perlu kita pahami dulu sebelum kita mengembangkan tentang desain training, kemudian sebelum kita membahas tentang experiential learning, kita harus memahami konsep training need analysis terlebih dahulu. Jadi mengembangkan sebuah pelatihan berdasarkan kebutuhan. Oke, kita coba lanjutkan terlebih dahulu teman-teman. Nah, apa itu TNA? Setelah lebih lanjut, jadi TNA adalah mencari tahu tentang keadaan calon peserta pelatihan dan jenis pelatihan apa yang mereka butuhkan. Nah, dari dua tadi gitu ya, umumnya pelatihan itu akan mengesankan bagi peserta adalah ketika materinya, tema atau materinya itu memang sesuai dengan kebutuhan dari peserta itu sendiri. Gitu ya. Jadi kalau kita tidak butuh, ya kemungkinan tidak akan berkesan. Dan ketika tidak berkesan, maka proses optimalisasi manfaat dari proses pelatihan itu akan tidak optimal. Jadi hanya sekedar tambah wawasan atau hanya sekedar angin lalu begitu. Tapi misalnya kalau memang butuh kemudian dilatih sesuai dengan kebutuhan, maka ini akan lebih banyak berdampak gitu ya. Contoh seperti tadi yang ceritakan Bagus tadi ya. Berkesan. Karena pelatihan tentang untuk sopir ya, sebagai seorang sopir gitu, misalnya pelatihan menyopir. Yang dilatih adalah calon-calon driver. Kenapa berkesan? Karena memang mereka butuh. Akhirnya skill yang didapatkan, pengetahuan yang didapatkan, skill yang didapatkan untuk pelatihan itu, selama pelatihan itu adalah bisa diimplementasikan dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari. Nah, seperti yang ceritakan Ajeng tadi sebenarnya ya, soft skill buat mahasiswa. Sebenarnya butuh nggak sih mahasiswa soft skill? Atau keterampilan soft skill gitu ya, kompetensi soft skill butuh nggak mahasiswa? Contohnya misalnya tentang manajemen waktu, komunikasi, kemampuan bekerja sama dalam tim, itu butuh nggak mahasiswa? Butuh banget, Bapak. Butuh, Ya? Pak. Oke, butuh ya. Jadi ketika teman-teman diberikan pelatihan soft skill ini harusnya relate dengan kebutuhan teman-teman. Karena sebagai mahasiswa, teman-teman harus bisa bekerja sama dalam tim. Teman-teman harus bisa memanajemen diri, mengelola emosi, mengelola motivasinya. Teman-teman juga harus bisa berkomunikasi, public speaking misalnya. Atau teman-teman juga harus bisa melakukan kepemimpinan gitu. Itu bagian dari tema-tema atau kompetensi-kompetensi yang termasuk dalam soft skill. Nah, ketika pelatihan itu diberikan berdasarkan kebutuhan, maka harapannya hasilnya lebih optimal. Walaupun nanti ada aspek ataupun ada hal lain yang berpengaruh terhadap optimalisasi pelatihan. Selain kebutuhan gitu, sesuai dengan kebutuhan, berikutnya adalah kita akan nanti melihat tentang bagaimana desain pelatihannya. Bagaimana cara memberikan pelatihannya. Kemudian bagaimana trainer ketika atau narasumber itu ketika memberikan materinya, apakah dia menguasai enggak, kemudian dengan metode yang beragam atau tidak dan seterusnya ya. Jadi memang banyak aspek yang berpengaruh. Tetapi yang paling dasar adalah TNA ini ya, bagaimana training yang kita buat itu harus sesuai dengan kebutuhan peserta.
Oke. Kemudian secara lebih lanjut teman-teman, TNA bisa dipahami dengan sebuah proses pengumpulan dan analisis data dalam rangka mengidentifikasi bidang-bidang atau faktor-faktor apa saja yang ada di dalam perusahaan atau di dalam sebuah organisasi atau kelompok yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki kinerja SDM-nya. Dan produktivitas perusahaan atau instansi menjadi meningkat. Jadi sebenarnya tidak hanya perusahaan, tetapi instansi apapun, termasuk instansi pendidikan ya. Dan di situ ada elemen dari dosen-dosennya, misalnya kalau di perguruan tinggi, ada karyawannya, ada mahasiswanya. Itu juga perlu dikembangkan SDM-nya. Nah, tujuan dari TNA itu sendiri adalah memperoleh data yang akurat tentang apakah ada kebutuhan untuk menyelenggarakan pelatihan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tahu training soft skill yang teman-teman pernah ikuti, kebetulan saya salah satu perumusnya ya, salah satu perumus tim soft skill, itu diadakan atau diselenggarakan berdasarkan survei atau kebutuhan mahasiswa. Jadi selama mahasiswa UAD itu menjalani proses perkuliahan di S1, ternyata banyak dinamika, tantangan, kemudian hal-hal problem-problem yang dihadapi oleh mahasiswa. Sehingga diselenggarakannya pelatihan soft skill itu adalah sebagai bentuk memberikan pembekalan atau meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam menjalankan kehidupannya di kampus selama menyelesaikan program S1. Ya. Kemudian tujuan berikutnya adalah membantu memahami kebutuhan calon peserta. Berikutnya, membantu menentukan prioritas intervensi atau materi pelatihan yang akan diberikan. Dan yang berikutnya, TNA atau tujuan dari TNA adalah sebagai pedoman agar metode dan materi yang diberikan saat pelatihan sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang teman-teman, tadi kan kita sudah sharing Aji sama Bagus ya. Sekarang saya minta teman-teman yang lain juga ikut berpartisipasi. Saya sudah buatkan Mentimeter. Kemudian teman-teman silahkan tuliskan sebuah pelatihan paling mengesankan yang pernah Anda ikuti. Kita akan cek. Kita akan cari adakah benar-benar yang mengesankan, kemudian benar apa yang mengesankan gitu ya. Silakan teman-teman, saya sudah sharekan di fitur chat menti.com. Silakan Anda klik. Kemudian Anda isi. Boleh satu orang boleh mengisi sebanyak 3 kali maksimal ya. Jadi silakan diisi. Kita akan sharekan. Ada kesulitan untuk mengaksesnya? Pak, izin tanya. Oke, silakan. Asta. Kalau misalkan cuman ikut pelatihan soft skill gitu nggak apa-apa. Soalnya selain itu Asta nggak pernah ikut, itu pun gara-gara dari kampus. Itu pun gara-gara diwajibkan ya, Asta ya? Iya, kalau nggak wajib juga nggak ikut, Pak. Oh, oke. Waktu selama sekolah nggak pernah dapat pelatihan? Nggak ada, Pak. Oke, nggak apa-apa, ditulis aja pelatihan soft skill kampus gitu juga boleh. Yang lainnya baru 2 yang merespon, silakan. Terima kasih Asta. Jadi memang semenjak pandemi gitu ya, memang kampus sekolah ya khususnya jarang mengadakan pelatihan-pelatihan. Padahal dulu hampir teman-teman, apalagi waktu ujian nasional itu masih menjadi penutup lulusan. Itu hampir semua sekolah itu mengadakan yang namanya AMT atau pelatihan kesiapan mental menghadapi ujian. Jadi yang di AMT juga anaknya, guru-gurunya, orang tuanya itu dapat pelatihan motivasi gitu. Oke, rata-rata pelatihan soft skill paling banyak ya. Kemudian ada pelatihan desain grafis. Oke. Menulis cerpen. Oke. Pelatihan AMT pas SD. Wah, ini menarik ini. Oke, kita coba. Masih 17. Nanti saya akan secara acak gitu ya. Untuk mengkonfirmasi lebih lanjut. Baik, sembari menunggu teman-teman yang lain, saya mau panggil dulu nih yang menjawab AMT pas SD. Oke, silakan raise hand. Yuk. Yang menjawab AMT pas SD, silakan raise hand. Biar naik orangnya. Kemudian silakan open mic yang menjawab pelatihan pas SD, AMT pas SD. Saya ingin konfirmasi. Silakan teman-teman. Adakah
jelas Asda ya, soalnya kan ditulis di sini ya. Ada yang mau mengaku ini AMT pas SD? Ini menarik ini. Kenapa kok masih mengesankan gitu ya? Jangan-jangan yang diundang orang yang spesial trenernya misalnya. Kita panggil pelatihan pas SD, AMT pas SD. Oke, belum ada yang ngaku. Kita ke yang lain dulu ya. Pelatihan kepemimpinan. Siapa yang menuliskan? Pelatihan kepemimpinan. Saya, Pak. Oke, Novia Laras. Baik. Boleh ceritakan pelatihan kepemimpinannya kapan terlaksananya atau diadakannya kapan? Waktu itu masih pas SMA sih, Pak. Saya kan baru mendaftar jadi OSIS gitu kan. Nah, dari pihak sekolah itu memang mengadakan untuk setiap pengurus organisasi atau pengurus ekstra itu mengadakan acara pelatihan kepemimpinan gitu, Pak. Jadi para ketua-ketua dari ekstrakurikuler, dari semua ekstrakurikuler seperti itu, dan diutamakan juga dari anggota OSIS yang mengurusi semua semua ekstra juga begitu, Pak. Jadi cukup berkesan buat saya karena menurut saya sampai sekarang ilmunya masih saya gunakan gitu untuk public speaking, terus untuk menjadi pemimpin yang baik itu seperti apa, dan juga mengembangkan relasi dengan orang lain itu seperti apa, itu cukup berkesan sih, Pak, bagi saya. Begitu, Pak. Oke. Baik, terima kasih Novia Laras. Ini menarik ya, pelatihan zaman SMP ya, Novia ya. SMA kelas 1, Pak. Oh, SMA kelas 1. Jadi waktu Novia menjadi OSIS ya? Benar, Pak. Ya. Oke, ini menarik nih, menjadi OSIS kemudian dilatih tentang pelatihan kepemimpinan gitu ya. Karena OSIS kan berlatih organisasi, berlatih memimpin sebuah tim untuk mengadakan sebuah acara dan sebagainya gitu ya. Dan masih berkesan karena memang sampai sekarang materinya atau manfaatnya masih dirasakan gitu ya, Novia. Oke, good. Jadi memang relate ya, karena untuk mengemban amanah menjadi OSIS yang baik begitu, memang harus memiliki basic leadership yang baik. Gitu, sehingga dibutuhkan yang namanya pelatihan kepemimpinan. Oke, good. Baik, berikutnya pelatihan paling banyak soft skill kampus ya. Nah, tadi kita udah bahas juga. Kita akan ke yang lainnya dulu nih. Pelatihan entrepreneur, silahkan. Adakah yang menuliskan pelatihan entrepreneur? Bisa open mic. Bapak. Oke. Umi, silakan. Kenapa ini berkesan, Umi? Waktu itu sih karena memang pertama itu kita kenapa bisa dikasih pelatihan entrepreneur, dari sekolah dapat biaya, di situ kita dikembangkan untuk menjadi kayak individu yang bisa jadi pengusaha kecil yang masih di awal modal dari kampus, terus dari sekolah waktu zaman SMA, dan di situ kita yang kan bentuknya kelompok tuh, Pak. Nah, dari situ ada pelatihan itu, terus kita punya kayak ilmunya sedikit-sedikit ngembangin, dan alhamdulillah waktu itu masih kecil usahanya tapi berkembang di sekolah itu bisa. Oke, masih ingat nggak di dalam selama pelatihan itu aktivitas atau materi apa yang paling berkesan? Tentang cara bersikap jadi seorang entrepreneur ketika jatuh bangun, ketika lagi misal lagi bangkrut tuh harus gimana gitu. Oke. Atau lagi di bawah atau lagi ngebangun usahanya itu harus bagaimana, semangatnya, sifatnya gitu. Oke, berarti memang lebih kepada tadi ya, bagaimana materinya ketika bagaimana karakter seorang entrepreneur gitu ya. Harus mau berjuang ketika jatuh bangun kembali gitu ya. Jatuh bangun kembali dan seterusnya ya. Karena orang sukses itu adalah bukan orang yang nggak pernah jatuh. Tetapi karena ketika dia jatuh, dia memutuskan untuk bangun dan berjuang kembali ya. Oke, menarik nih ya, sehingga masih diingat gitu kan. Apalagi setelah itu ada semacam tugas atau proyeknya untuk jualan gitu ya, Umi. Iya, Pak. Waktu itu ada proyek, dan proyek itu jadiin ajang kreativitas gitu, dan ngedatengin kayak Pak Bupati segala macam, jadi dapat apresiasi gitu. Oke, SMA mana dirimu? SMA Negeri 1 Pringsewu, Pak. Oke, Pringsewu ya. Salah satu SMA terbaik di sana ya. Iya, Pak. Bisa menghadirkan Pak Bupati gitu ya. Oke, baik. Oke, thank you Umi untuk sharingnya ya. Jadi menarik tadi ya, bahwa
itu menjadi relate gitu ya, mengesankan karena sebenarnya seorang pemuda itu juga butuh karakter sebagai entrepreneur. Karena entrepreneur itu bukan berarti jualan ya teman-teman. Entrepreneur adalah karakternya adalah mandiri, kemudian di situ ada karakter untuk bagaimana mau berjuang, kreativitas, kemudian bagaimana bisa mengambil sebuah peluang dan sebagainya gitu. Sehingga itu relate dengan kondisi mahasiswa atau kondisi siswa begitu ya. Sehingga itu masih mengesankan. Kita lanjut ke materi dulu teman-teman. Terima kasih sharingnya. Nah, teman-teman, jadi yang terkait tentang kebutuhan gitu yang perlu dianalisis ya ketika kita membuat satu TNA itu adalah apalagi implementasinya dalam sebuah lembaga atau perusahaan. Semisal teman-teman nanti bekerja, kemudian teman-teman jadi HRD bidang pengembangan SDM atau People Development biasanya. Di perusahaan itu pasti ada itu. Dan di perusahaan itu pasti ada proses training. Karena karyawan itu harus dikembangkan SDM-nya agar dia menjadi karyawan yang bisa memiliki kinerja yang optimal sehingga membuat produktif dan akhirnya bisa berdampak pada keuntungan perusahaan yang lebih baik lagi begitu. Nah, dalam analisis kebutuhan, maka ada kondisi yang namanya kondisi sekarang dan kondisi yang diharapkan. Nah, di sini biasanya ada kesenjangan. Yang ini disebut problem atau masalah. Sehingga ini yang dijawab yang harus kita analisis, apa sih masalahnya, apa sih kesenjangannya, sehingga keadaan yang sekarang itu bisa di-upgrade jadi keadaan atau kondisi yang diharapkan. Ya. Nah, kita lihat teman-teman, masalah kalau dalam konteks SDM itu bisa bersifat teknis, bisa juga bersifat pengetahuan, keterampilan, sikap. Nah, kalau bersifat teknis, itu biasanya tinggal diberikan SOP, panduan, selesai. Tapi kalau masalahnya itu katanya dengan pengetahuan, keterampilannya yang belum bisa, sikapnya yang belum kooperatif, maka ini butuh yang namanya pelatihan. Butuh dilatih, butuh dibuka perspektifnya, atau butuh dibuka pikirannya gitu ya, biar open mind. Kemudian butuh diberikan sebuah latihan-latihan agar keterampilannya meningkat. Dan butuh diberikan motivasi, diberikan penyadaran agar sikapnya juga berkembang menjadi lebih baik. Nah, kemudian teman-teman, ada dalam konsep TNA sendiri, yang kita analisis itu ada dari kacamata organizational analysis. Jadi, kita analisis organisasi secara lebih menyeluruh. Atau yang kita analisis adalah personnya. Setiap orang itu punya karakter seperti apa, kemudian setiap orang motivasinya gimana, setiap orang perilakunya gimana, itu bisa dianalisis juga. Atau yang dianalisis adalah tugas ataupun job-nya, itu yang dianalisis. Nah, ini akan menentukan apa sih sebenarnya kebutuhannya. Apakah benar-benar butuhnya adalah pelatihan, atau misalnya, kayaknya ketika dianalisis dari organisasi atau dari tugas dan job-nya itu, ternyata tugas dan job-nya, jabatannya, kemudian tugas-tugasnya itu tidak sesuai. Berarti sebenarnya bukan intervensinya, harusnya bukan pelatihan, tetapi misalnya analisis jabatan, gitu ya. Atau misalnya, dari perilakunya ini kok dia nggak termotivasi karena remunerasinya atau gajinya terlalu sedikit atau bonusnya nggak ada ketika digali gitu ya. Maka bisa jadi yang treatmentnya itu bukan orang yang dilatih, dikasih motivasi gitu ya, padahal yang bikin termotivasi itu waktu itu yang bikin masalah dalam motivasi itu bukan internalnya, tapi eksternalnya. Wah, aku bekerja gajiku cuma sedikit, aku bekerja sampai lembur nggak ada bonusnya. Berarti yang harus diintervensi adalah kebijakan organisasinya. Gitu ya. Jadi nanti dalam TNA proses ini juga akan bisa melihat kebutuhan trainingnya apa. Bisa jadi kebutuhan trainingnya ada, atau bisa jadi juga justru malah yang lebih urgent adalah pembenahan sistem atau kebijakan, itu juga bisa. Nah, prinsip dalam TNA kita bisa menggunakan prinsip 5W1H gitu ya. Siapa yang akan diberikan, kenapa pelatihan diperlukan, waktunya kapan, di mana pelatihannya, jenis pelatihannya apa, in-house training atau ada outdoor activity-nya atau outbound misalnya, bagaimana cara memberikan pelatihannya, ini katanya dengan desain. Nah, ini juga akan relate teman-teman ketika nanti teman-teman bekerja di sebuah konsultan atau biro yang situ menyediakan jasa training atau pelatihan. Nah, kebetulan saya selain dosen juga, kita juga berkolaborasi dalam konteks pengabdian masyarakat ya, kalau dalam Tridharma perguruan tinggi, kita berkolaborasi dengan beberapa biro atau konsultan,
sering dimintain untuk memberikan pelatihan. Misalnya, Pak Dayat bisa nggak? Kami ada klien, waktu terakhir kemarin ya, kami ada klien, di sini kliennya adalah dari Pertamina, belum lama kemarin, kemudian yang sedang perlu trauma healing, karena mereka mengalami satu insiden, gitu kan. Nah, maka ini yang kita tanyakan, siapa aja tuh yang akan diberikan pelatihan? Kenapa pelatihan diperlukan? Masalahnya apa? Penyebabnya apa? Waktunya kapan? Di mana? Jenis pelatihan diberikan apa? Harapan dari panitia gitu ya, dan bagaimana? Ini bisa mengguidance kita untuk menentukan desain pelatihan yang paling tepat. Nah, untuk metode pengumpulan data dalam TNA itu ada beragam ya teman-teman, dan ini saya yakin teman-teman sudah pernah mempelajarinya ya, kaitan dengan observasi, kemudian wawancara, FGD, kuesioner, tes, kemudian analisis data perusahaan. Gitu ya. Ini semuanya udah ya, udah lulus ya. Gue udah lulus. Kemudian kuesioner, kemudian tes juga teman-teman sudah mempelajari atau mengambil mata kuliah konstruksi alat ukur gitu ya, dengan alat tes psikologi bisa, atau kuesioner yang kita kembangkan juga bisa. Nah, langkah-langkah dalam TNA, nanti bisa kita putuskan informasi apa saja yang ingin kita peroleh, kemudian pilih metode yang paling efektif untuk mendapatkan informasi. Setelah itu kita susun instrumen dari metode yang kita pilih, kita review instrumen itu dengan kolega, ahli gitu kan. Kemudian kita lakukan pengumpulan data, kemudian selanjutnya analisis data yang diperoleh, dan tentukan tema serta tujuan khusus pelatihan yang akan diberikan berdasarkan hasil rangkuman dari proses analisis yang kita peroleh berdasarkan data dari proses TNA. Baik, begitu teman-teman. Untuk selanjutnya, silakan teman-teman nanti bisa cek di Google Classroom. Dan di situ sudah ada tugasnya untuk membuat satu instrumen TNA. Dan nanti untuk berikutnya adalah melakukan praktek TNA. Begitu ya. Oke, sebelum kita akhiri, adakah yang mau bertanya terlebih dahulu? Silakan tentang materi yang sudah diberikan. Sebelum pelatihan materi. Saya izin tanya. Silakan. Tapi bukan terkait materi. Untuk presensi malam ini gimana ya, Pak? Oke, untuk presensinya nanti bisa dicek ya di portal. Nanti saya akan settingkan setelah kuliah ini. Yang lain? Untuk materi ini dulu ada yang mau tanya? Sudah cukup, Pak. Sudah jelas ya? Oke, baik. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau sudah jelas, kita cukupkan kuliah kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, sampai berjumpa di kesempatan berikutnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.